Selamat datang di Days of Uni. Kuliah jalan, cuan lancar. Tapi kalau misal ngomong cuan lancar agak janggal sih menurut gua. Soalnya melihat ekonomi kita akhir-akhir ini agak-agak menurun ya, apalagi rupiah turun, dolar naik. Sekarang udah berapa dah dolar? 17 nggak sih? Apa 18? Demi apa? Iya. Ih, gila kacau sih. 800 sih gue Kacau. lihat. Tapi kayak wah makin hari makin naik aja nih dolar. Gue sebagai mahasiswa jujur concern sih, maksudnya kayak kebutuhan kita banyak dan segala kebutuhan juga udah lumayan udah naik perlahan ya. Apalagi mahasiswa ini demen banget nih yang namanya self reward gak sih? Sebenarnya itu harus dikurangin, tapi bukan berarti dikurangin full semua dikurangin ya. Nah, Karena tetap butuh kan. Tetap Iya. butuh, dan solusi satu-satunya adalah gimana kita harus nyari uang. Di mulai masa dari masa kuliah. Iya, mulai saat ini kita udah harus lebih kreatif dan nyari-nyari peluang buat cari duit sih menurut gue. betul betul. banget. Tapi kalau gue lihat ada satu tempat kosong itu, Ram. Iya ya. Duh, kenapa tuh? Kenapa ya? Kayak ada yang kurang gak sih? Ada Ada. banget. Kalau kosong gini harus diisi. Harus diisi. Nah, tapi sebelum kita isi nih tempat ini, nah gue mau ngejelasin dulu nih, kita bakalan ngebahas apa aja nih sebelum kita undang nih orang biar ngisi tempat kosong ini. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang side hustle mahasiswa. Jadi cara gimana sih mahasiswa yang lagi sibuk-sibuk ini dapat cuan dari kerjaan sampingannya. Oke, mungkin kita langsung aja gak sih Langsung panggilin? panggil ya. Oke, kita panggil aja Fadli. Fadli. Halo. Ayo. Duduk. Akhirnya lapak kosong ini Iya, sudah keisi juga nih. Halo guys. Oke, mungkin boleh kenalin diri lu dulu sih. Oke. Halo semuanya, kenalin. Ini nama itunya ada nggak? Nama sapaannya? Ya bebas aja sih. Oke. Aja sih, Biasa aja, boleh biasa dipanggil aja. Fadli, Aji, terserah. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Fazli, tapi biasa dipanggil Aji. Aku mahasiswa Manajemen Produksi Media angkatan 2023. Lo tau nggak kenapa lo dipanggil hari ini di sini? Waduh, kenapa ya? Kenapa tuh? Kenapa ya? Kenapa, Val? Coba jelasin, Val. Jadi, Aji ini punya side hustle nih. Nah, side hustle-nya apa tuh, Ji? Oke. Jadi aku kerja sampingan sebagai fotografi wisuda. Oke, gila-gila, jago banget. Nah, kenapa sih tertarik sama fotografi wisuda gitu? Jujur sebenarnya awalnya emang tertarik fotografi dulu, tapi emang dari situ tuh dari temen tuh suka ada yang ngajakin gitu kan. Jadi kayak Ji, boleh nggak tolong fotoin wisuda aku gitu. Jadi dari situ tuh kepacu lah, jadi kayak Peluang nih. iya peluang nih kan, iya kan, karena jujur sebelumnya juga kalau dari fotografi ya udah cuma sekedar hobi doang, iya kan. Terus ya udahlah, karena mumpung ada peluangnya juga ya udah, jadinya udahlah langsung aja terjunin juga nih di fotografi wisuda. Jago, cakep banget. Kelas Gitu. ya. Bisa nih fotoin kita juga nanti. Bisa. Berarti biasanya dapat klien dari mana? Mungkin ini aku sedikit cerita dulu ya. Oke, Ya, boleh. jauh gitu ya. Daging nih. Jadi emang sebelumnya dapat klien itu dari ini sih, dari emang teman-teman satu panitiaan dari situ. Jadi emang di situ kan aku kebanyakan ngambil panitiaan tuh di divisi PDD ya. Iya, jadinya Linear banget nih. Iya, linear nih kan, dan juga emang teman-teman aku yang di satu kepanitiaan itu emang lihat kayak Aji nih fotonya bagus gitu ya. Oh, Iya, menurut mereka. skill tuh, skill. Iya, Diakui sih dia. iya menurut mereka. Tapi kalau menurut aku tuh jujur minder banget. Karena emang apa ya? Merasa masih banyak yang lebih jago lah dari aku. Jadi emang dari rata-rata tuh dari teman-teman kepanitiaan, ada juga teman-teman KKN emang yang Ji, bisa nggak nih fotoin gue gitu. Tapi emang pada akhirnya juga awalnya tuh aku tuh nggak pede karena ketika kita dibayar itu beneran pressure banget lah. Iya. Karena kita Ngerti. harus bisa sesuai dengan ekspektasi klien juga kan.
Iya, apalagi dibayar juga nih, tuntutannya lebih tinggi Iya, banget gitu pasti, kan. bener. Iya, jadi Tanggung jawabnya gede lah ya. lebih gede. Jadi awalnya ya udahlah, emang udah ada yang nawarin, tapi karena aku belum pede, jadinya aku lebih nawarin diri nih. Ada teman-teman yang mau wisuda, jadi aku yang datengin lah gitu. Boleh nggak aku fotoin? Tapi ya udahlah, gak usah bayar juga nggak apa-apa, terserah kalian gitu. Jadi kayak sukarelawan gitu ya? Suka karyawan, iya. Jadi ada teman yang udah emang aku datengin jemput bola lah istilahnya. Dari situ ya udah menurut mereka oh bagus gitu. Ya udah dari situ emang jadinya emang menyebar lah dari mulut ke mulut. Terus struktur sih jujur caranya Iya, dari iya, awal iya, bener gitu. banget. Iya. Awalnya networking, terus cari-cari perhatian Iya, gitu iya, iya, bener dengan banget. gratisin jasa dia. Menarik sih jujur. Iya dari situ sih kalau gue jujur. Jago nih, jago. Nggak masih belum juga sih. Tapi kayak lu pernah gak sih ngerasa kayak aduh capek banget udah kuliah Iya. ribet, terus kerjaan lagi banyak gitu, lu pernah gak capek? Dan gimana itu ngebagi waktunya? Aduh masih capek sih. Iya masih capek banget. Of course. Apalagi kayak masa ada peluang nih dapat duit gitu kan. Iya. Terus juga kuliah kayak aduh tuh udah bayarin nih, udah bayar mahal-mahal iya, juga iya. gitu. Tapi kan cuan juga nggak bisa ditolak gitu kan. Iya betul. Iya, jadinya ya sebenarnya kan masih capek, tapi ya balik lagi sih karena emang jadi mahasiswa juga butuh duit ya. Betul. Iya. Jadi agak kekurangan duit, jadi ya mau nggak mau harus ya udahlah demi menambah Iya, itu gua nggak- juga gua- nambah kan pengeluaran juga lumayan nih gitu. Ekonomi saat ini butuh Iya. banget sih Lagi kita gitu ya. Iya. untuk nyari duit lagi. Mau nggak mau ya udah harus dipaksain sih emang. Walaupun emang kadang juga badan capek suka sakit tapi ya mungkin iya sih pastinya dipaksain sih karena kan tuntutan sih. Betul. Ada tuntutan jadi ya mungkin begitu sih kenapa bisa pada akhirnya. Respect. Iya. Sejauh ini udah nge-handle berapa project nih? Kalau dari fotografi wisuda jujur sebenarnya baru dikit ya, baru 3 klien. Iya yang benar-benar gitu karena emang aku juga jujur baru mulai banget. Karena di awal-awal kan lu emang rugi-rugi kan, maksudnya nggak sih Biasanya kayak baru nawar-nawarin doang kan? Iya. Jadi yang dibayar kayak baru. Iya. Terus sekarang Terus sekarang. Iya emang sebelumnya emang udah ada tawaran tapi ya emang dari tadi yang aku bilang juga sih aku minder banget. Itu pun juga buat memulai memutuskan pengen nih turun nih langsung foto wisuda tuh sekitar hampir setahun kali ya. Dari semester 4 akhir ya. Iya jadi emang udah ada tawaran tapi kayak itu di situ aku takut banget beneran kayak minder banget nih gitu. masih ragu dulu ya. Masih ragu banget. Jadi emang benar-benar baru memulai tuh di semester 6 ini kalau boleh jujur. Oke. Iya. Tapi udah keren sih. Iya, menurut aku itu udah keren banget sih. Iya. Ya begitu sih. Terus kalau boleh tahu nih, penghasilan lu sampai saat ini kira-kira kisaran berapa? Kalau boleh tahu aja. Kalau boleh tahu aja, kalau lu nyaman buat sharing buat teman-teman di rumah gitu. Ya, aduh, sebenarnya kan kalau foto wisuda tuh musiman ya. Iya, gak bisa kayak fotokannya per bulan dapat berapa gitu. Ya paling per klien sih sekitar 200 sampai 400. Wow, lumayan dong. Iya, per klien itu ya. Karena kan ada macam-macam klien kan ada yang mau fotonya sendiri, individu, ada juga yang grup kan. Dari situ sih mungkin sekitar segitu. Tapi emang bisa matok beneran per bulan dapat berapa nggak bisa karena emang ya balik lagi tadi gitu emang wisuda tuh musiman kan jatuhnya gitu sih. Ya mungkin Gue juga pengen nanya sih modal yang lu keluarin selama lu nge-freelance ini kira-kira modal. iya, kayak lu perlu modal banyak gak sih buat freelance sebagai fotografer kan, wisuda? ya apalagi kan kayak Gearnya banyak nih. ya gearnya kayak banyak. kamera terus Iya. tripod dan lain-lainnya gitu. Bensin lu kesana juga, gitu makan lu gimana? Aduh kalau modal ya. Kalau modal, Aduh gak bisa ngitung spesifik sih. Tapi emang Tapi gambaran kasar aja, apakah? maksudnya kamera. Iya. Iya, tapi emang kamera jujur itu emang disupport lah sama waktu. Oke, jadi nggak butuh modal banyak kayak lu Iya, kamera ya? iya. Hmm. Mungkin iya. Apalagi lu anak MPM kan? Iya, Betul. jujur. Ya, disupport sama waktu. Iya, kamera kan kamera satu, itu kan kamera paling ya sekitar 7 juta kan. 7 juta, tapi emang itu kan disupport sama waktu ya. Bukan pakai duit. Betul. Iya, disclaimer bukan pakai duit aku sendiri. Oke. Iya, terus paling ya ini sih flash gitu, flash bisa nyewa sih, bisa nyewa karena emang aku belum bisa beli paling sekitar 75.000 lah per satu hari itu. Terus
paling ya kalau bensin tergantung sih di mananya. Kalau misalnya di DU kan ya lumayan jauh kan, paling sekitar kemarin tuh 20 ribu lah, 20 sampai 30 ribu lah buat bensin gitu ya. Paling ya sejauh ini itu sih paling modal yang dikeluarin. Oh sama satu lagi, langganan ini juga, aplikasi editing juga. Iya benar. Itu juga langganan tuh. Langganan apa lo? Ada Lightroom. Oh, Iya, jadi kan harus langganan tuh. Itu berapa Itu tuh? sekitar 30 ribu per bulan. Oh. Iya, Lumayan juga. karena per bulan kan ya. Mungkin itu sih kalau baru sejauh ini sekarang, tapi karena emang aku juga belum benar-benar gear aku tuh belum pernah selengkap itu gitu loh. Emang masih ya udah seadanya. Iya, jadi emang masih merintis lah Oke. istilahnya. Tapi Iya. keren sih lu bisa menghasilkan duit dengan memanfaatkan gear yang lu punya dan privilege yang udah dikasih oleh orang tua lu, itu keren banget. I know. Ya. Dan lu- Oke, mungkin kita masuk ke segmen 2 nih. Hmm. Nah, segmen 2 isinya apa ya? Aduh, betul. Apa tuh? Tuh. Oh, dekat sih. Tuh. Segmen 2 ini isinya ada sesi cepat. Jadi Aji bakal diminta buat jawab pertanyaan-pertanyaan dari kita Oke. secara cepat juga, terus sejujur-jujurnya, jangan bohong. Oke. Kalau bohong emang kenapa? Kalau bohong kenapa nih? Dihukum. Dihukum. Iya, Oh, ada iya. hukuman katanya dari Jess. Aduh, iya lagi. Iya, sama Jess nih. Iya. Oke, mungkin langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama. Ya. Deadline klien atau deadline tugas kuliah yang lebih penting? Aduh, jujur. Itu kayak lu sih. Deadline client sih. Waduh. Oke. Aduh. Ya Pak, maaf ya Pak, jujur Pak. Buat mamanya Aji, mohon maaf ya, kuliahnya nggak diprioritasin. Maaf ya. Iya Pak, jujur Tuh Pak. katanya, aduh, Iya, tapi kan mungkin itu kan pertanyaan doang. Iya, Iya. Jujur aja. jujur aja. Kita, gampang lah di sini. Nah, Oke. oke, pertanyaan kedua, ngampus atau kerja? Kayaknya kita semua juga udah tahu nih jawabannya. Ya, kita udah tahu ya jawaban untuk itu ya. Formalitas doang. Pak, maaf Pak, sekali lagi Pak. Jujur. Apa Ji? Jawaban. Iya, maaf ya Pak. Tapi kan maksudnya emang absen digunakan untuk itu kan, ada Iya. absen juga, setidaknya juga. Iya, dan tidak dipakai untuk yang sia-sia kan. Oke. Iya. Iya, Karena jadi- pengalamannya juga berharga dong. Iya, pembelaan. Iya, izinnya Pak, absennya dipakai Pak. Oke. Lihat Pak Aji Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, penghasilan yang kamu dapat nih, itu ditabung atau langsung dijajanin? Jujur, tabung sih. Tabung. Oh. Kalau boleh tahu ditabung buat apa? Ya, buat kebutuhan, mungkin buat itu juga kan, buat nambahin equipment. Update, iya. Oh, investment ya. Investment. Invest ke barang Oke. dong. Tapi emang sebisa mungkin sih desain sih, emang udah desain juga. Jadi emang gak mau dihabisin ini semuanya nih, gitu pasti desain buat ya udah buat sebenarnya sampai sekarang tuh belum tahu kebutuhan buat apa, tapi ya udah desain dulu aja gitu. Oke. Iya. Bagus, Iya. Emang harus Emang juga harus kayak gitu. tertata gitu ya. Oke. Iya. Next. Next. Nongkrong atau nyari duit? Ya, duit lah. Duit sih. Udah tahu dong. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan nih, ada temen lu tiba-tiba kayak ngajakin nongkrong nih, di Iya. saat lu lagi pengen Lagi handle project. Iya, handle Iya. project gitu. Gimana tuh? Ya, handle project sih pasti udah tetap pentingin sih itu sih. Iya sih. Ya, Tahu ya, tahu urutan prioritas ya. iya Tahu sih, ya. karena emang ya balik lagi duit tuh guys. Kuliah aja kedua. Aduh, duit pertama. Udah tahu ya. Itu pertanyaannya, Oke. pertanyaannya. Aku mau jawab pertanyaan sesuai dari kalian nih, gitu kan. Ya udah kan, kan cuma dikasih 2 pilihan doang. Oke. Next. Next, ini terakhir, menekuni freelance atau kayak lu masih tetap pengen ngelanjutin ini atau nyari pekerjaan tetap? Jujur sih sejauh ini sih nemuin kerjaan tetap sih. Oh. Karena entah kenapa ya dari lagi tadi kan sudah tuh musiman juga kan. Sedangkan yang kerjaan tetap, tapi sebenarnya pengennya sih bisa kerja sambil freelance juga. Oh, jadi beriringan gitu ya? Iya, jadinya sekalian nambah penghasilan juga gitu kan. Pengennya sih dua-duanya sih. Tapi mungkin kalau dikasih 2 pilihan itu ya tetap kerja tetap sih. Karena Boleh dong kayak spill lu pengen kerja tetap tuh di bagian apa sih? ah, Karir kamu ke depan. Iya, oke, jujur maunya sih di bagian
ya berhubungan sama fotografi, videografi juga, kayak video video editor, editor ya. paling banget sih di kerja mungkin di PH mungkin atau agensi banget ya. iya, PH. agensi izin jam in gitu. Mungkin ada yang mau Iya mungkin ya, menghubungi. Kati Fox tolong ya. Nyebut dia, nyebut. Nanti kayaknya di Iya. Siapa tahu. Mungkin ya lihat ya. Janganlah, siapa tahu emang diterima. Oke iya sih. Next. Kalau boleh tahu, sebagai mahasiswa yang punya side hustle nih, Ya, tantangan terbesar yang kamu rasain selama ini tuh apa? tantangan terbesar ya. Hmm. Aduh, itu tadi sih. Jadinya kesehatan sih. Oh iya. Bener-bener jujur. Iya juga sih. Jujur selama kerjaan ini juga gitu ya, kayak freelance juga sama kuliah juga, dan mungkin ada kegiatan juga atau organisasi juga, kesehatan sih yang dibayar banget sih. Oh iya Bener-bener sih. mungkin dari aku sendiri kali ya, emang jatuhnya jadinya gak aware banget sama kesehatan, sampai kerjain sampai inilah begadang lah, sampai tidurnya juga telat kan biasanya karena harus ngejar deadline juga gitu. Mungkin ya itu sih kesehatan, tapi emang lagi berusaha juga buat improve ya, biar yaudahlah, masa duit ada tapi kesehatan Iya. Kualitas tidur juga baik dong. Iya, masa iya. Duit baik, kualitas tidur juga Iya. baik. Jadi Maunya kalau gitu. jujur ya, tantangan terbesar itu sih, kesehatan sih. Apalagi katanya kamu kalau sakit kayak Kayak orang mati. Apa? Kayak mati apa? Apa tuh? kayak bener-bener nggak bisa dihubungi, itu kayak hilang gitu loh dari bumi. Oh, itu memang full, bener-bener ini sih, full hidup. Jangan gitu sih, Ji. Iya, Kayak sih. lo harus nge-improve itu sih, Iya, kualitas betul. tidur lo, Semoga ya bisa. manajemen waktu lo. Betul banget. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Wis. Kalau lu punya saran nih buat Hmm. mahasiswa di luar sana yang masih kayak takut banget anjay gue nge-freelance gitu. Tapi gue butuh duit gitu, tapi kuliah juga penting gitu. Saran apa yang mau lu kasih ke mereka? Iya kan kayak bagaimana mau sukses gitu. Oh iya, bagaimana sukses? Sampai banyak Tabrakin aja ya. Iya. Tabrakin aja. Kalau menurut aku sih, ya coba aja dulu beneran menurut aku tuh. Karena balik lagi gitu, mungkin di luar sana juga banyak yang kayak, oh fotonya bagus nih. Terus juga mungkin ada juga yang dari bisa ada yang desain grafis, video misalnya kayak dia desainnya bagus, tapi kan dia nggak, personal brandingnya tidak di ini nih, tidak ditonjolkan, jadinya kayak Nggak ya dibangun. orang nggak tahu dong kalau kalian tuh jago gitu kan, kalian itu nggak nge-publish gitu. Mungkin ya coba dulu aja sih, kalau misalnya itu ada tawaran apapun ya udah coba dulu aja gitu menurut aku. Intinya berani mencoba ya. Iya, sama ada satu quotes sih, aku tuh bukan satu quotes. Oke. Ya, jadi tuh, iya, jadi tuh memang yang jadi motivasi aku banget sih. Aku tuh suka banget dengerin lagu Tulus. Oh. Iya, ada judulnya Satu Kali. Iya. Iya, tahu. Itu ada liriknya tuh emang ya, kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, hiduplah kini. Itu benar-benar dari lirik itu tuh emang. Jadi intinya apa yang kita dapat hari ini adalah bahwa networking itu perlu, jangan takut untuk memulai dan juga promosi diri lu, bangun personal branding lu supaya bisa dapat penghasilan di tengah ekonomi yang lagi kacau ini. Mungkin karena pembahasan kita hari ini juga udah selesai, kita tutup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.